Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kita kepikiran apa sebetulnya fondasi dari semua yang kita pelajari di sekolah? Nah, hari ini kita bakal lihat kalau kurikulum, cara guru ngajar, bahkan buku yang kita pakai itu ternyata nggak asal-asalan. Semuanya itu punya semacam cetak biru yang tersembunyi. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh inget-inget waktu di sekolah, kita kan sering banget tanya, kenapa sih harus belajar ginian? Kenapa harus matematika, sejarah, atau seni? Kenapa bukan misalnya cara ngatur duit atau soal kesehatan mental? Nah, ternyata pertanyaan yang kelihatannya simpel ini punya jawaban yang dalam banget, yang bakal ngebawa kita langsung ke inti dari desain sistem pendidikan. Pendidikan itu seringkali kita rasain kayak sekumpulan aturan aja kan? Ada jadwal, daftar pelajaran, ujian. Tapi, jangan salah, semua itu bukannya dirancang secara acak loh. Di balik itu semua, ada sebuah desain besar dengan tujuan yang sangat spesifik. Pertanyaan-pertanyaan kayak, apa sih realitas itu? Apakah dunia ini cuma soal materi dan sains, atau ada hal lain? Terus, pengetahuan itu apa? Apa kita dapat dari buku atau dari pengalaman langsung? Nilai apa yang paling penting? Jadi orang yang patuh atau yang kreatif? Nah, jawaban sebuah masyarakat atas pertanyaan-pertanyaan gede inilah yang akhirnya nentuin apa dan gimana anak-anak mereka bakal belajar. Disinilah filsafat itu masuk. Coba deh bayangin filsafat itu kayak ya semacam source code dari sistem pendidikan kita. Dia itu kerangka yang nggak kelihatan tapi ngejalanin seluruh programnya, mulai dari kurikulum sampai cara kita ujian. Oke, kita coba bedah satu persatu ya, ada 3 pilar utamanya. Pertama, metafisika. Kedengarannya mungkin ribet, tapi intinya tuh simple. Cabang ini nentuin apa yang diajarkan. Kalau sebuah masyarakat percaya yang paling penting itu kemajuan materi, ya kurikulumnya bakal penuh sama sains dan teknologi. Gampangnya, apa yang dianggap nyata dan penting sama masyarakat, ya itulah yang bakal masuk ke buku pelajaran. Yang kedua, ada epistemologi. Nah, kalau ini soal bagaimana cara kita belajar. Apakah pengetahuan itu cukup diceramain sama guru terus kita terima aja? Atau kita harus nemuin sendiri lewat diskusi dan proyek? Pilihan ini nih yang bakal nentuin suasana di setiap ruang kelas. Dan yang ketiga, aksiologi. Ini studi tentang nilai. Inilah yang ngejawab mengapa kita sekolah. Tujuannya apa sih? Mau nyetak pekerja yang terampil, warga negara yang nurut, atau individu yang kreatif dan bisa mikir kritis? Nah, nilai-nilai inilah yang jadi kompas buat seluruh sistem pendidikan. Jadi, metafisika, epistemologi, dan aksiologi ini tuh bukan cuma istilah-istilah pusing di buku ya. Ketiganya ini benar-benar pilar nyata yang nentuin isi rapor kamu, cara guru ngajar di depan kelas, dan tujuan akhir kenapa kamu lulus dari sekolah. Oke, sekarang gimana sih cetak biru filosofis ini kelihatan wujudnya? Nah, kita lihat di komponen pertama, kurikulum. Kurikulum itu ibarat etalase dari cara pandang sebuah masyarakat terhadap dunia. Penting banget buat kita ingat ya, kurikulum itu bukan sekedar daftar mata pelajaran. Seperti yang ditekankan di sini, kurikulum itu adalah alat yang sengaja banget dirancang buat nanemin nilai-nilai tertentu. Dia itu cerminan langsung dari apa yang dianggap paling berharga oleh sebuah masyarakat. Coba lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Sebuah pandangan yang materialistis bakal memprioritaskan kurikulum yang isinya skill praktis, sains, dan coding. Sementara itu, pandangan yang lebih idealis bakal lebih menekankan sastra, seni, dan filsafat buat ngebangun karakter. Dua-duanya valid loh, tapi berangkat dari jawaban yang beda soal apa itu realitas. Jadi, bikin kurikulum itu, bukan cuma urusan teknis doang. Ini adalah sebuah tindakan politik dan budaya buat mencapai tujuan nasional. Kurikulum itu alat buat ngebentuk generasi masa depan sesuai dengan cita-cita bangsa. Entah itu mau jadi negara industri, bangsa yang berbudaya, atau yang lainnya. Oke, dari apa sekarang kita pindah ke komponen kedua. Kalau kurikulum itu apanya, nah metodologi ini bagaimana cara ngajarinya? Disinilah filsafat itu jadi benar-benar nyata di ruang kelas, termasuk dalam pemilihan alat-alat belajarnya. Jawabannya ada di setiap tindakan guru di kelas, setiap hari. Waktu seorang guru milih buat ceramah, atau ngasih tugas kelompok, atau bahkan milih antara papan tulis biasa sama tablet interaktif, semua itu, sadar atau nggak sadar, didasari sama sebuah keyakinan filosofis tentang gimana sih manusia itu belajar. Sejarah pendidikan itu ya sejarah evolusi metode. Kita geser dari metode ceramah zaman dulu, di mana guru itu satu-satunya sumber kebenaran, terus muncul metode dialognya Socrates, yang percaya kalau pengetahuan itu harus ditarik keluar dari murid, bukan dimasukin. Setiap langkah dalam evolusi ini nunjukin perubahan cara kita mandang ilmu pengetahuan. Nah, ini intinya.
Setiap kali seorang guru milih antara ngasih ceramah atau ngefasilitasi diskusi, dia itu sebenarnya lagi bikin sebuah pernyataan filosofis. Pilihan sederhana itu nunjukin keyakinan dia tentang dari mana datangnya pengetahuan dan gimana cara terbaik buat mempelajarinya. Oke, setelah kita bongkar semua ini, terus apa artinya buat kita? Memahami dasar-dasar ini bukan cuma latihan akademis doang loh, tapi ini adalah kunci buat masa depan pendidikan kita. Ini dia nih poin utamanya. Begitu kita ngerti kenapa di balik sebuah kurikulum atau metode ngajar, kita tuh jadi nggak pasif lagi. Kita jadi bisa nanya, bisa nantang. Filosofi yang dipakai di sekolah anak saya ini masih relevan nggak ya buat masa depan mereka? Bisa nggak sih kita bikin yang lebih baik? Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Kalau misalnya Anda punya kuasa buat ngerancang cetak biru pendidikan di masa depan, pilar filosofis apa, nilai-nilai apa yang bakal Anda jadiin fondasinya? Jawaban Anda bisa jadi adalah awal dari sebuah perubahan besar.